Fantastis. Yes, yes, yes. Suatu sukacita bersama kakak di ibadah hari ini, walaupun kita masih tetap online, tapi sukacita tidak pernah berkesudahan dari Tuhan kita, kakak ya. Nah, kita tadi sudah menyanyi kakak. Nah, untuk ibadah kali ini akan dipimpin oleh Bang Arnold dan organisasi kita yang selalu setia, Ketua PBM Semanjunta. Nah, yang akan margarinda kali ini siapa kakak? Yang akan margarinda minggu ini ya Inang Situa SM Boru Siringorino. Dan yang akan membawa firman kali ini di ibadah kita minggu ini, kita akan dilayani oleh Amang Pendeta PDM Lubis. Nah, untuk kita mau masuk ibadah lebih dalam lagi, kita akan angkat satu pujian. Dan untuk sebelumnya itu kita mau berdoa sama-sama yang akan dipimpin oleh abang kita Melki Fernandes. Kita siapkan hati kita berdoa sama-sama. Teman, sebelum kita mulai ibadah, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu bagi kami hingga saat ini. Sekarang kami mau memulai ibadah kami. Berkati Amang Pendeta Lubis, Inang Sintua, dan kakak-kakak sekolah minggu yang melayani dalam ibadah ini. Berkati juga teman-teman kami yang mengikuti ibadah supaya dapat mengikuti ibadah dengan baik. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Amin. Oke, kita sudah berdoa sama-sama. Kita mau masuk ibadah lebih dalam lagi kak. Kita bangkit berdiri sama-sama, kita puji Tuhan dari buku ND 565 Lasrohaku Lau Memuji. Mari kita puji Tuhan sama-sama. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Ya Bapa kami yang di sorga, Engkau telah mengutus anakmu Tuhan Yesus Kristus ke dunia ini, mengalahkan maut dan kejahatan. Sadarkanlah dan ingatkanlah kami oleh Roh Kudus, agar kami ikut juga memperjuangkan perdamaian, keadilan, dan kemerdekaan di dunia ini. Ya Tuhan, tolonglah kami agar tidak pernah merasa jemu berbuat kebajikan dan kebenaran dimanapun Tuhan menempatkan kami. Di dalam nama anakmu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Sama-sama kita mengucapkan, Ya Allah, kasihanlah kami orang yang berdosa ini. Amin. Hukum Tuhan kita yaitu dalam minggu ini yaitu terambil dalam hukum Taurat ke-10. Demikian bunyinya.
Jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu. Jangan engkau mendambakan akan istrinya, atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya, atau segala sesuatu milik mereka. Maksudnya adalah, kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan kita mempertunjukkan tipu daya untuk memiliki harta sesama manusia serta harta warisannya. Kita harus membantu mereka memelihara hartanya, dan jangan kita mengasut baik istri maupun pembantunya dan penipu ternaknya. Kita patut menasehati mereka serta membujuknya agar tetap cinta dan setia kepada tugasnya. Sama-sama kita mengucapkan, Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kali ini Bang Arnold, Iya, Kakak. persembahan pujian dari anak sekolah minggu Horong 2 beserta kakak sekolah minggu melalui video kolaborasi berikut ini.
Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Bapa Tuhan kami di sorga, Engkau Maha Kasih dan benar. Berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan, lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu, karena kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu pada kami, dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu. Ya Tuhan Allah, sumber kebahagiaan kami. Sama-sama mengucapkan, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Ayat hafalan untuk minggu ini terambil dalam Mazmur 37 ayat 5. Kita akan mendengarkan ayat hafalan dari anak-anak sekolah minggu Porong 3 melalui video berikut ini. Psalmen 37 ayat 5. Pasahat madalanmu tu Jahowa, jala hapusi ibana asa ibana partu rehon. Psalmen 37 ayat 5. Pasahatna tu dalam Jahoba, jala hapusi ibana asa ibana paturehon. Pasahat madalanmu tu Jahoba, jala haposi ibana asa ibana paturehon. Psalmen 37 ayat 5. Pasahat mak dalanmu tu Jahowa, jala haposi ibana asa ibana paturehon. Psalmen 37 ayat 5. Pasahat ma dalanmu tu Jahowa, jala haposi ibana asa ibana paturehon. Psalmen 37 ayat 5. Pasahat madalanmu tu Jahoba, jala haposi ibana asa ibana paturehon. Amin. Sama-sama kita mengucapkan, berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta menyimpannya semuanya dalam hatinya. Amin. Kita akan puji Tuhan lagi kakak. Kita ulang lagi, kali ini kita akan menyanyikan dari buku ND berapa kak? Buku ND 697, Molohodo Bumi Hutom. Kita bangkit berdiri ya. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita
Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia sama-sama kami ucapkan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kita akan mendengarkan pengumuman yang disampaikan oleh guru-guru sekolah minggu. Untuk kali ini kakak, kita akan memberikan pengumuman. Yang pertama, kita tetap mengucapkan selamat ulang tahun buat adik-adik atau abang yang berulang tahun dari tanggal berapa kakak? Dari tanggal 14 Februari sampai dengan 20 Februari 2022. Walaupun kita tidak menyebutkan namanya Bang ya, Iya. karena mungkin Belum masuk ada di database kakak ya. Kita Tapi kita mengucapkan selamat panjang umur, sehat selalu, dan diberkati Tuhan. Dan jangan lupa mengucap syukur. Dan kita juga ini kakak mau minta tolong untuk didoakan untuk saat ini kakak kita sekolah minggu yang kurang fit kondisi badannya, tolong didoakan adik-adik semua ya, biar minggu depan kita bisa beribadah lagi online sama-sama kakak ya. Ada siapa Ida dan Kakak kakak Ella. Ya, kita berdua sama-sama. Tapi adik-adik sekolah minggu juga harus tetap jaga kondisi ya. Oke, jangan lupa makan nasi dan berdoa. Tapi kita juga tak lupa juga tahu ya, mendoakan siapa tahu ada di rumah adik-adik kita yang kurang sehat juga, kurang fit. Kita juga minta tolong didoakan ya. Betul. Nah, kemudian juga ada orang tua juga. Iya. Siapa tahu ada juga orang tua dari Adik-adik adik-adik sekolah sekolah minggu minggu, juga yang kurang sehat juga. sehat. Kita juga tetap doakan. Iya, kita saling mendoakan, betul kakak ya. Nah, untuk yang kedua, pengumuman kedua apa kakak? Nah, yang kedua itu biasa ayat hafalan. Ayat hafalan untuk minggu ini Dari surah berapa? Surah 4. 4. Ya. Dari mana kakak? 1 Tesalonika 5 ayat 15. Kalau bahasa Bataknya Apa kakak? Sada Tesalonika 5 ayat 15. Kirim videonya ke Horong 4 paling lambat hari Rabu jam 10 malam. Nah, kita juga mau mengingatkan saat ini sudah ada yang PTM buat adik-adik yang belum vaksin. Kita menghimbau untuk segera vaksin untuk anak-anak sekolah minggu yang 6 ke atas ya. Biar kita bisa juga beribadah bersama-sama di sini secara offline. Jadi jangan takut untuk vaksin. Tidak sakit. Sekali lagi tidak sakit. kemudian biasa kita henti-hentinya selalu mengingatkan tentang Protokol kesehatan. Apa itu aja kakak? Nah, ada yang selalu sering-sering mencuci tangan. Betul, di air yang mengalir menggunakan masker. Keluar rumah ya. Iya. Ya, selalu menjaga Jaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Dan itu lagi kakak, kembali lagi harus makan makanan yang bergizi dan berdoa kepada Tuhan. Nah, untuk itu kita mau masuk khotbah, kita memberikan firman Tuhan, kita nyanyikan satu lagi, apakah judulnya? 70 kali 7 kali. Lagu yang luar biasa untuk kita belajar saling memaafkan. Kita bangkit berdiri sambil kita gerak ya.
Shalom adik-adik sekolah minggu, selamat hari minggu bagi kita semuanya. Baik adik-adik sekolah minggu, hari ini kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini, kami boleh kembali beribadah bersama dan kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kuasai hati dan pikiran kami Tuhan, supaya kami dapat mengerti dan dapat melakukan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, adik-adik sekolah minggu, mari kita membuka firman Tuhan, kita membuka Alkitab kita dari kitab 1 Tesalonika pasal 5 ayat 15. Ya, kita membuka Alkitab kita masing-masing di rumah. 1 Tesalonika 5 ayat 15. Amang akan membacakannya buat adik-adik. Adik-adik boleh mengikutinya ya di rumah kita masing-masing. Demikian firman Tuhan. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, pernahkah adik-adik mengalami ketika waktu bermain dengan teman atau bermain dengan adik kita atau kakak kita atau saudara kita, kita berbuat jahat, kita usil, atau sebaliknya, pernahkah orang lain atau teman kita atau saudara kita mereka berbuat jahat dengan kita, kita nangis, atau kita membuat nangis orang lain. Pernahkah kita berbuat demikian? Adik-adik sekolah minggu, firman Tuhan mau mengajak kita di minggu ini, kita tidak boleh melakukan hal yang seperti itu. Kenapa Tuhan mengatakan kepada kita, jangan kita membalas yang jahat dengan yang jahat, tetapi kita harus senantiasa berbuat baik. Ini adalah firman Tuhan yang mau mengajar kepada kita adik-adik sekolah minggu, bagaimana supaya semua orang Kristen itu adalah orang-orang yang berbuat baik, bukan justru orang yang berbuat jahat. Itulah yang diajarkan oleh Tuhan kepada kita adik-adik sekolah minggu. Kalau kita melihat apa yang terjadi di dalam konteks daripada nats ini, yaitu ketika Rasul Paulus menasihatkan jemaat ketika itu, supaya karena banyak orang-orang ketika itu yang membenci orang Kristen, banyak orang yang tidak suka dengan orang Kristen waktu itu. Tetapi Rasul Paulus menasihatkan kepada jemaat di Tesalonika, jangan balas yang jahat terhadap kamu, tetapi kita harus menunjukkan diri kita sebagai orang Kristen, sebagai orang yang baik. Dan itulah yang diajarkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Tesalonika ketika itu. Walaupun banyak orang yang jahat kepada mereka, walaupun banyak orang yang membenci orang Kristen, tetapi Rasul Paulus katakan, kita bukan orang jahat, kita bukan orang yang membenci, tetapi kita adalah orang yang mengasihi. Kenapa? Karena itulah yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita, supaya seluruh orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, semua orang yang mengikut Tuhan Yesus harus hidup di dalam kasih. Nah, kita tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Tetapi kalau ada orang lain yang membenci orang Kristen, tetapi kita harus tetap menunjukkan bahwa kita adalah orang baik, orang yang mengasihi. Nah, demikian juga dengan kita adik-adik sekolah minggu, ketika waktu kita mungkin bermain dengan teman kita, kita bermain, ada teman kita yang berbuat jahat, bagaimana kita melakukannya? Apakah kita harus balas? Kalau dia pukul kita, apakah kita akan pukul dia? Tidak bisa sedemikian. Bukan seperti itu orang Kristen, bukan seperti itu anak-anak Tuhan Yesus. Kita diajarkan oleh Tuhan Yesus di sini, jangan membalas yang jahat dengan kejahatan. Kenapa adik-adik sekolah minggu tidak bisa demikian? Karena ketika kita berbuat jahat, ketika orang lain berbuat jahat dengan kita dan kita membalas dengan kejahatan juga, orang lain memukul kita, kemudian kita juga langsung pukul dia. Nah, berarti kita sama saja adalah orang yang jahat.
Kalau orang berbuat jahat dengan kita, kita balas dengan kejahatan, berarti kita juga adalah yang jahat. Kalau orang berbuat tidak baik dengan kita dan kita balas dengan perbuatan tidak baik juga, berarti kita itu juga adalah orang yang tidak baik. Maka sebenarnya itu adalah pancingan, itu adalah godaan. Ketika orang berbuat yang jahat kepada kita, itu adalah godaan supaya kita juga berbuat jahat. Nah, maukah kita menjadi orang jahat? Tuhan Yesus katakan jangan menjadi orang jahat dengan membalas kejahatan, tetapi justru kita harus melakukan yang baik kepada mereka. Kita ajarkan kepada mereka, ini loh perbuatan yang baik. Teman, tidak boleh berbuat demikian, jangan pukul aku, itu tidak baik, gitu loh. Itu bukan orang Kristen, itu bukan anak-anak Tuhan Yesus yang mau mukul-mukul, yang mau berkata kotor dengan temannya. Itu bukan teman, itu bukan anak-anak Tuhan Yesus. Adik-adik sekolah minggu, memang adalah sulit, tidak mudah untuk melakukan firman Tuhan ini. Bagaimana kita untuk menahan diri, untuk tidak berbuat, untuk tidak membalas kejahatan orang lain. Terkadang kita mau secara langsung orang pukul kita, langsung kita pukul dia. Nah, bisa saja terjadi seperti itu. Tetapi kita diajar oleh firman Tuhan supaya kita dilatih menjadi orang yang baik, dilatih supaya menjadi orang yang memiliki kasih kepada sesama kita. Bagaimana kita untuk bisa menahan diri, bisa menahan keinginan kita yang jahat itu, bagaimana caranya? Nah, disinilah ketika kita semakin hidup di dalam firman Tuhan, ketika kita sering beribadah, kita sering berdoa, nah di situ kita akan ditempa, dimampukan oleh Tuhan untuk hidup di dalam kasih, untuk hidup di dalam perbuatan baik. Itu bukan karena kekuatan kita. Kita sanggup menjadi orang yang baik, kita sanggup untuk tidak membalas yang jahat, itu bukan karena kekuatan kita, tetapi kita meminta pertolongan Tuhan supaya kita menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang tidak membalas kejahatan teman-teman kita. Nah, mari bagaimana caranya kita semakin tekun di dalam doa, kita semakin tekun di dalam ibadah, kita semakin mengenal Tuhan Yesus, kita semakin percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, di situ kita akan semakin dimampukan oleh Tuhan menjadi sesuai dengan yang Tuhan ingini. Kita tidak membalas kejahatan. Nah, itulah adik-adik sekolah minggu. Kita mau diajarkan kalau kita membalas kejahatan itu artinya kita sama saja dengan orang yang jahat. Kalau kita membalas kejahatan itu sama artinya kita sudah menjadi orang yang jahat juga. Nah, di situ dia. Ketika kita membalas kejahatan, maka akan semakin banyak orang yang bertambah jahat. Orang yang jahat kepada kita sudah jahat, ikut lagi kita jahat. Oh tidak, Tuhan Yesus katakan stop. Jangan sampai kita ikut menjadi orang yang jahat. Tetapi justru kita harus bisa membuat orang yang jahat kepada kita itu menjadi orang yang baik. Bagaimana? Kita nasihati dia, terus kita selalu berbuat baik kepada kita, maka pada akhirnya orang yang berbuat jahat kepada kita juga nanti akan menjadi orang yang baik. Harus seperti itu. Nah, itulah yang mau diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Kita supaya mengasihi orang lain, supaya orang lain juga itu justru menjadi orang yang mengasihi. Kalau kita membalas kejahatan, justru semakin banyak orang jahat. Tetapi kalau kita tidak membalas kejahatan, tetapi justru kita membalas dengan kebaikan, maka akan semakin banyak orang yang baik. Nah, itu adik-adik sekolah minggu. Inilah yang mau diajarkan kepada kita pada saat ini, supaya kita menjadi orang-orang yang baik, yang tidak membalas kejahatan, tetapi kita balas kejahatan dengan kebaikan. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Allah Bapa kami buat firman yang boleh kami dengarkan dan kami renungkan pada minggu ini. Engkau ajar kami Tuhan supaya kami menjadi anak-anak sekolah minggu yang tidak membalas kejahatan orang lain, tetapi justru kami membalasnya dengan kebaikan Tuhan. Kami tidak membalas yang jahat dengan yang jahat, tetapi kami mau menunjukkan kasih kami kepada semua orang, kepada teman-teman kami, kepada saudara kami Tuhan. Supaya Engkau tempah kami, Engkau jadikan kami menjadi orang-orang yang mengasihi, orang-orang yang baik, orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan.
Berkati kami Tuhan, anak-anak-Mu sekolah minggu, supaya mampu mendengarkan dan melakukan firman-Mu ini Tuhan, sehingga mereka akan menjadi orang-orang yang memiliki kebaikan untuk masa-masa yang akan datang. Berkati Tuhan anak-anak-Mu sekolah minggu, jika ada yang berulang tahun, supaya Engkau sempurnakan sukacitanya Tuhan, Engkau berikan umur yang panjang, Engkau berikan kesehatan Tuhan. Jika ada teman-teman kami Tuhan yang sedang keadaan sakit, berkati dia Tuhan, sembuhkan dia Tuhan. Engkau Tuhan yang memberikan kemampuan kepadanya Tuhan untuk boleh kembali pulih dari sakitnya Tuhan. Berkati juga Tuhan orang tua kami, berikan kesehatan, berikan hikmat Tuhan, berikan rezeki kepada mereka, supaya mereka boleh tetap diberikan Tuhan yang perlu dalam hidup mereka, dalam hidup keluarga kami Tuhan. Berkati guru-guru kami sekolah minggu Tuhan, supaya tetap semangat dan kuat di dalam mengajar kami, membimbing kami anak-anak-Mu sekolah minggu. Ini doa kami di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita tadi sudah mendengarkan khotbah dari Imam Pendeta, khotbah yang sangat memberkati kita semuanya. Untuk itu, untuk sebelum kita memberikan apa tugas kita dari minggu ini untuk khotbahnya, kita lihat dulu kakak tugas yang minggu lalu. Tugasnya itu apa kakak yang minggu lalu? Tugasnya itu membuat gantungan kunci yang berbentuk salib. Itu menandakan simbol bahwa kita selalu bergantung kepada Tuhan. Kami kita saksikan video berikut ini. Apa itu kakak? Ini tugas minggu ini ya? Ya. Apa itu kakak? Tolong dijelasin kak, apa maksudnya? Tugas kita kali ini kan dari 1 Tesalonika 5:15 tentang memaafkan walaupun kita dijahati atau apa, tapi kita tidak boleh membalas dengan kejahatan, tapi kita harus saling memaafkan. Seperti apa lagu kita tadi dong, sama seperti tadi yang pendeta khotbahkan ya. 70 kali. Nah, ini maksudnya apa kak? Ada kotak-kotak seperti ini. Untuk lebih memahami lagi bahwa kita maksudnya apa? Kalaupun disakiti atau diapa, kita tidak membalas dan mengasihi. Tugasnya kita kali ini Bang Arnold itu coba adik-adik sekolah minggu di rumah kan ada Alkitab. Betul. Nah, coba cari toko-toko Alkitab di dalam Alkitab tentang perjanjian. Kayaknya lebih banyak perjanjian lama ya. Ya, siapa-siapa toko-toko Alkitab ini yang disakiti, dijahati, tapi tidak membalas. Demi tidak membalas, luar biasa. Contohnya salah satu toko Alkitab yang di perjanjian lama yang tidak membalas itu siapa adik? Adik nggak tahu nggak? Siapa? Tahu. Ada lagi satu lagi. Satu aja dulu Bang Arnold, satu aja dulu. Oke, tentang Daud ya, tapi cari gambarnya. Gambarnya. Nah, gambar Raja Daud. Terus berarti ditempel di sini kan? Ditempel. Terus kasih keterangan siapa nama tokoh tersebut. Kalau
Jumlahnya kakak berapa sih, bebas ya? Ya Atau berapa? bebas. Kalau paling sedikit 3 lah. Paling sedikit Minimal 3. ya. Oke. Tapi kalau memang dapat lebih banyak lebih bagus. Oh, oke. Nah, itu satu tugas untuk Satu keluarga aja. satu keluarga. Ya, supaya sama-sama mencari. Ah. Jadi mama, papa, kakak, adik, abang semua sama-sama mencari. Nah, ini saya lihat Kak dibikin kotak, fungsinya apa ya? Nanti bisa Iya. dihias Kak atau digantung ya? Lupa di sini taruh Ah. ini gantungannya, Ah. atau bisa digantung di dinding kah di apa supaya selalu mengingatkan bahwa saya kepingin deh kayak Seperti ini. tokoh ya. Alkitab ini yang luar biasa memaafkan. Jadi ketika dia lagi kesel sama seseorang, Ya. abangnya atau adiknya, Ya. dia lihat, oh iya saya harus memaafkan. Tuh. Jadi jangan lupa kalau sudah semua ada, toko apa semua difoto. Oke, Nah, terus dikirim ke grup WA Horong masing-masing. paling lambat hari Rabu. Hari Rabu jam 10 malam. Tiba saatnya kita mau berikan yang terbaik buat Tuhan kita melalui persembahan. Buat adik-adik di rumah, kita siapkan persembahan yang sudah diberikan sama orang tua kita untuk kita berikan ke gereja. Nanti bisa dititip sama orang tua. Oke, jadi itu kita mau bangkit berdiri, kita nyanyikan dari buku ND. Nomor 706 Godang Lipa Supasuli. Marilah kita berdoa, kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita bersama-sama berdoa di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
karena Engkau Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan mengeranai kamu damai sejahtera. Selamat hari Minggu adik-adik sekolah Minggu semuanya. Kita akan akhiri ibadah kita dengan sama-sama kita bernyanyi dari buku ND 437 Tumnamuba Rohaku.